Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita bisa kembali membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu Ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita akan memasuki bab dzikri akibas sholah, bab tentang zikir setelah sholat. An Abdillah bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya. Anna raf'as sawti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah. Sesungguhnya mengangkat suara dengan berzikir atau mengeraskan suara berzikir ketika manusia selesai dari sholat wajib, kana ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan, kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika. Dahulu saya mengetahui apabila manusia selesai sholat dengan hal itu. Maksudnya adalah idza sami'tuhu, apabila saya mendengar suara zikir. Wa fi lafdin ma kunna na'rifu inqida'a salati Rasulillah illa bitakbir. Dahulu kami tidak mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan suara takbir. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada atau berkaitan dengan hadis-hadis ini yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah masyru'iyatu dzikri ba'da shalah. Disyariatkannya zikir setelah salat. Disyariatkannya zikir setelah salat. Kita tahu bahwasannya iman seorang hamba itu bisa usang dan bisa senantiasa baru. Iman seorang hamba itu bisa turun dan juga bisa naik. Iman seorang hamba itu bisa berkurang, bisa juga bertambah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iman salah seorang di antara kalian itu bisa usang sebagaimana usangnya baju. Jadi iman yang ada pada diri seorang hamba jamaah itu bisa usang. Atau dengan kata lain bisa berkurang. Atau dengan kata lain bisa menurun. Kama yakhlaqu thawbu. Sebagaimana pakaian itu menjadi usang. Jadi pakaian kalau sering dipakai itu bisa menjadi usang. Begitu pula iman itu bisa menjadi usang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Fas'alullaha an yujaddida imanakum. Mintalah kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala senantiasa memperbarui iman kalian. Di antara kiat agar iman seorang hamba itu senantiasa baru, agar iman seorang hamba itu naik adalah dengan merutinkan zikir. Adalah dengan senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan bahwasannya kebutuhan seorang hamba terhadap zikir itu sebagaimana butuhnya ikan terhadap air. Sebagaimana ikan tidak bisa hidup tanpa air, maka hati manusia juga tidak bisa hidup tanpa zikir. Maka ini menunjukkan betapa butuhnya hati seorang hamba untuk senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir secara umum terbagi menjadi 2. Ada yang namanya zikir muqayyad, ada yang namanya zikir mutlak.
Zikir muqayyad adalah zikir yang berkaitan dengan momen-momen tertentu. Di sana ada zikir ketika safar, di sana ada zikir ketika bangun tidur, di sana ada zikir sebelum sebelum tidur, di sana ada zikir pagi petang, di sana juga ada zikir habis sholat. Jadi zikir di sini disebut dengan zikir muqayyad. Kenapa? Berkaitan dengan momen-momen tertentu. Di sana ada zikir mutlak. Zikir mutlak apa? Zikir mutlak adalah kapanpun, dimanapun, selama kita di tempat yang di situ layak kita untuk berzikir, maka seorang hamba berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini namanya zikir mutlak. Namun yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini adalah zikir muqayyad. Zikir yang berkaitan dengan momen tertentu, yaitu selesai sholat. Dan seorang hamba jamaah ketika dia diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, bisa senantiasa berzikir habis sholat, hendaknya dia berusaha untuk bisa zikir habis sholat dengan maksimal. Jadi dia sudah dapat nikmat ini, senantiasa bisa berzikir habis sholat, maka dia berusaha meningkatkan kualitas zikirnya. Di antara cara untuk meningkatkan kualitas zikir adalah mengetahui makna dari zikir yang dia baca dan mengetahui keutamaan dari zikir yang dia baca. Dan inilah jamaah yang kita akan bahas pada hadis ini dan hadis-hadis selanjutnya. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala, beliau dalam kitab beliau Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam, beliau menyebutkan 3 keutamaan zikir habis sholat. Yang pertama adalah idharut taksir, menampakkan bahwasannya kita ini belum maksimal dalam sholat. Menampakkan diri bahwasannya kita ini belum maksimal dalam sholat. Jadi ketika kita berzikir habis sholat, itu sama saja kita menampakkan bahwasannya diri kita ini belum maksimal dalam sholat. Makanya kita berzikir setelah sholat. Jadi dan itu semuanya kita rasakan jamaah bahwasannya sholat kita ini masih jauh dari kata apa? Maksimal. Sehingga karena kita merasa sholat kita masih jauh dari kata maksimal, habis sholat kita melanjutkan dengan ibadah yang lain, yaitu ibadah zikir. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, tarkiul kholal. Jadi zikir itu bisa menambal kekurangan yang ada ketika kita sholat. Jadi ketika kita sholat, kita belum maksimal dalam sholat, maka ibadah zikir ini bisa melengkapi kekurangan yang kita lakukan ketika kita sholat. Dan yang keempat adalah ar-raqbatu fil ibadah wa adamul malal. Jadi ketika seseorang dia berzikir kepada Allah habis sholat, ini menunjukkan akan semangat dia dalam beribadah dan dia tidak bosan dalam beribadah. Habis sholat, dia tidak bosan, dia masih melanjutkan ibadah apa? Zikir. Ini 3 keutamaan zikir yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, keutamaan zikir habis sholat. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah di dalam hadis ini Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwasannya dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat itu dengan berzikir dan zikirnya itu dengan mengeluarkan suara. Atau dengan kata lain, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir dengan suara yang cukup keras. Hadis ini dijadikan oleh mazhab Hambali untuk mensyariatkan bahwasannya zikir habis sholat itu dengan raf'us saut. Zikir habis sholat itu dengan mengangkat suara. Artinya ketika seorang zikir bukan cuma astagfirullah yang dengar dia sendiri. Namun astagfirullah, 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 astagfirullah seperti itu. Allahumma antas salam wa minkas salam seperti itu. Mana dalil mereka? Hadis ini. Bahwasannya Abdullah bin Abbas tahu selesai sholat dengan apa? Zikir. Maka tentunya ini menunjukkan bahwasannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka zikir bukan dengan melirihkan suara. Ini pendapatnya mazhab Hambali. Sedangkan jumhur ulama mereka berpendapat bahwasannya zikir habis sholat itu dilirihkan. Zikir habis sholat itu dilirihkan. Jadi dia berzikir mungkin hanya diri sendiri dia ya, hanya diri sendiri yang mendengar apa yang dia ucapkan. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah keumuman ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan ketika seorang berzikir itu dengan suara lirih. Di antaranya firman Allah Ta'ala, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ.
Berzikirlah kepada Rabbmu di jiwamu. Artinya berzikirlah dengan suara lirih. Firman Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Zakaria, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria dia berzikir kepada Rabbnya dengan suara lembut. Nabi SAW juga pernah melihat orang-orang yang berzikir dengan suara keras. Kata Nabi SAW, irba'u ala anfusikum, lirihkan suara kalian, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Sejatinya kalian tidak berdoa, tidak menyeru Rabb yang tuli lagi tidak ada. Jadi karena Allah Ta'ala tidak tuli, Allah itu ada, maka zikir tidak perlu diapakan? Dikeraskan. Jadi Madhab Hambali mereka berpendapat bahwasannya zikir habis sholat itu dengan mengeluarkan suara. Jadi bukan hanya diri sendiri yang dengar, namun orang yang di sekitarnya pun atau orang terdekatnya mendengar. Sedangkan jumhur ulama mereka berpendapat bahwasannya zikir habis sholat itu tidak perlu dikeraskan suaranya. Kalau kita melihat yang saya baca di Ustadz Abdul Tausikal, katanya di Saudi Arabia karena madhabnya Hambali, mereka habis sholat di masjid-masjid itu zikirnya dengan mengeluarkan apa? Suara. Ibnu Sahman dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau membagi manusia dalam masalah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang-orang yang mengharuskan zikir habis sholat dengan suara yang dikeraskan. Yang kedua adalah orang-orang yang menganggap bahwasanya zikir dengan mengeluarkan suara ini bukan sunnah. Dan dua kelompok ini saling berseberangan. Kemudian beliau menyebutkan sifat yang pertengahan adalah man fa'alahu faqad ahsan. Siapa yang ketika zikir habis sholat dengan suaranya, dengan mengeluarkan suara, maka ini telah baik. Maka dia telah melakukan sesuatu yang baik. Karena kata Abdullah bin Abbas, mereka mengetahui selesainya salat adalah dengan mengangkat suara ketika zikir. Jadi siapa yang melakukan ini termasuk kebaikan. Namun kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tetap harus memperhatikan jangan terlalu keras dan perhatikan barangkali di sampingnya ada orang salat, jangan sampai mengganggu. Wa man la fala haraja alaihi wala isma. Dan siapa yang tidak mengeluarkan suara ketika zikir, maka ini juga tidak masalah. Ini kata Ibnu Sahman. Jadi yang mau berzikir dengan suara yang tidak hanya didengar oleh dirinya sendiri, ini juga bagus. Dan siapa yang mau zikir dengan suara lirih yang tidak didengar kecuali diri sendiri, ini juga bagus. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga jamaah, hadis ini bukan menunjukkan akan adanya zikir jama'i atau doa jama'i setelah sholat. Bedakan antara zikir dengan mengeluarkan suara dengan zikir secara berjamaah. Kalau zikir dengan mengeluarkan suara, ini ada contohnya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Namun zikir dengan dikomando, zikir secara berjamaah, maka ini tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada contohnya dari para khulafaur rasyidun, dan tidak ada contohnya dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bedakan antara dua permasalahan ini jamaah. Yang pertama adalah berzikir dengan mengeluarkan suara, yang kedua adalah berzikir secara berjamaah habis sholat. Beda enggak? Beda. Yang ada contohnya, silahkan kalau mau zikir habis sholat dengan mengeluarkan suara, silahkan. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas. Yang tidak ada contohnya adalah berzikir berjamaah setelah sholat. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.